Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan kepada kita berbagai kenikmatan yang tak terhingga, nikmat hidup, nikmat sehat, dan yang paling utama, nikmat iman dan Islam. Betapa banyak manusia di luar sana yang hidupnya bergelimang harta, namun hatinya kosong dari cahaya iman. Maka bersyukurlah kita yang masih diberikan hidayah untuk berkumpul di majelis ilmu ini, tempat turunnya rahmat, dinaunginya malaikat, dan disebut-sebut nama kita di hadapan Allah oleh para penghuni langit. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sosok yang kita cintai sepenuh hati. Beliaulah yang membawa risalah kebenaran, menyelamatkan umat manusia dari zaman kegelapan menuju cahaya petunjuk. Semoga salawat ini juga tercurah kepada keluarga beliau, para sahabatnya yang setia, serta kita semua umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti jejak beliau hingga akhir hayat. Hadirin yang dirahmati Allah, setiap kita tentu pernah menghadapi ujian kehidupan. Ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan kehilangan, dan tidak sedikit pula yang diuji dengan himpitan ekonomi dan lilitan hutang. Hari ini insya Allah kita akan membahas sebuah kisah nyata yang luar biasa tentang bagaimana sebuah amalan ringan tapi penuh makna bisa menjadi jalan keluar dari kesulitan besar. Ini bukan cerita fiktif, bukan pula karangan semata, tapi sebuah pelajaran berharga dari seorang hamba Allah yang mengalami keajaiban hidup karena istiqamah dalam ibadah. Judul ceramah kita hari ini adalah Ajaib. Baca satu surah selama 41 hari, hutang miliaran lunas seketika, satu amalan, satu surah pendek. Tapi jika dilakukan dengan penuh keyakinan dan ketulusan, bisa menjadi kunci pembuka pintu rezeki dan pelunas hutang yang menyesakkan dada. Mari kita simak bersama kisahnya, dan semoga menjadi motivasi bagi kita semua untuk semakin dekat kepada Allah dan tidak putus asa dalam menghadapi ujian kehidupan. Saudaraku, yang dirahmati Allah, hidup di dunia ini sejatinya adalah perjalanan yang penuh ujian. Tidak ada manusia yang lepas dari cobaan, apakah ia seorang miskin atau kaya, pejabat atau rakyat biasa, semuanya diuji oleh Allah sesuai kadar imannya. Dan di antara ujian paling berat yang seringkali membuat dada sesak dan pikiran buntu adalah masalah hutang. Banyak orang kehilangan senyum, kehilangan semangat hidup, bahkan ada yang kehilangan kepercayaan diri, hanya karena beban ekonomi yang terus menghimpit. Tak sedikit orang yang terpaksa meminjam uang untuk bertahan hidup, untuk membayar kebutuhan sehari-hari, membiayai pendidikan anak, atau menyelamatkan usaha yang sedang goyah. Tapi ketika usaha tak kunjung membaik, pemasukan tak bertambah, dan tagihan terus berdatangan, maka stres pun muncul, kecemasan menjadi sahabat setiap malam. Bahkan, ada yang begitu tertekan hingga nyaris berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Na'udzubillahi min zalik. Namun, wahai saudaraku, di tengah segala keterpurukan itu, jangan pernah lupakan bahwa kita punya Allah. Tuhan yang maha kaya, maha pengasih, dan tidak pernah lalai terhadap keadaan hambanya. Setiap kesulitan pasti ada jalan keluar, setiap penderitaan pasti ada ujungnya. Asalkan kita mau berbalik arah kepadanya, datang dengan hati yang hancur tapi penuh harap, dan menyerahkan seluruh urusan kepadanya, maka Allah akan cukupkan kita dengan pertolongan yang luar biasa. Allah sendiri yang berjanji dalam firman-Nya dalam surah Ghafir ayat 60, Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Perhatikan, Allah tidak mengatakan, mungkin aku kabulkan, atau akan aku pertimbangkan, tapi Allah dengan tegas menggunakan kata astajib lakum, pasti aku kabulkan. Ini bukan janji manusia, tapi janji dari Rabb semesta alam. Maka siapa kita hingga meragukan janji tersebut? Namun seringkali kita salah sangka, kita anggap doa itu sekadar ucapan di lisan,
tanpa hati yang khusyuk, tanpa usaha yang nyata, tanpa keyakinan bahwa Allah sedang mendengarkan. Padahal doa yang benar adalah doa yang keluar dari lubuk hati terdalam, penuh harap, dan dibarengi kesungguhan dalam amal. Di saat itulah pertolongan Allah datang dari arah yang tak disangka-sangka. Dan di antara bentuk doa yang paling kuat adalah membaca ayat-ayat Allah, khususnya ayat-ayat yang penuh dengan keutamaan. Salah satunya adalah surah Al-Ikhlas. Sebuah surah pendek, hanya terdiri dari 4 ayat, tapi keutamaannya setara dengan sepertiga Al-Quran. Mengapa? Karena di dalamnya terkandung esensi tauhid yang murni, pengakuan bahwa Allah Maha Esa tidak bergantung kepada siapapun dan tidak ada satu makhluk pun yang menyerupainya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah, sesungguhnya surah ini setara dengan sepertiga Al-Quran." HR Bukhari. Artinya, ketika kita membaca surah Al-Ikhlas, kita sejatinya sedang mengulang-ulang pengakuan tauhid kepada Allah. Semakin sering dibaca, semakin kuat keyakinan kita, dan semakin dekat pula pertolongan Allah kepada kita, maka jangan remehkan amalan ini. Bacaan yang ringan bisa jadi membawa berkah luar biasa. Doa yang sederhana tapi diiringi dengan istiqamah, bisa menjadi pembuka pintu rezeki yang tertutup rapat. Surah Al-Ikhlas bukan hanya penghapus dosa, tapi juga bisa menjadi kunci pelunasan hutang, pembuka kelapangan, dan penarik rezeki, asalkan dibaca dengan keyakinan dan harapan yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, izinkan saya menceritakan sebuah kisah nyata yang menggetarkan hati tentang seorang pengusaha Muslim yang tinggal di Jakarta. Ia bukan orang asing bagi dunia bisnis, telah bertahun-tahun berjuang membangun usahanya dari nol. Namun, seperti roda kehidupan yang berputar, saat itu ia menghadapi masa-masa paling gelap. Bisnisnya mulai ambruk satu persatu, pelanggan menghilang, dan modal habis tersedot. Hutangnya menumpuk hingga mencapai miliaran rupiah. Beratnya beban ini membuatnya hampir putus asa. Tak hanya itu, keadaan menjadi makin sulit karena orang-orang terdekatnya mulai menjauh. Teman yang dulu akrab kini enggan berhubungan, bahkan keluarganya pun mulai meragukan kemampuannya. Suasana hati yang dulu penuh harapan berubah menjadi suram dan penuh kecemasan. Ia bertanya-tanya, "Bagaimana mungkin aku bisa keluar dari jurang ini? Apakah ada jalan untuk bangkit kembali?" Namun, di tengah kegelapan itu, Allah mengirimkan cahaya kecil melalui sebuah majelis ilmu. Suatu malam, saat sedang mencari ketenangan dan jawaban, ia mengikuti sebuah kajian tentang keutamaan surah Al-Ikhlas. Sang ustadz dengan tegas menyampaikan sebuah pesan sederhana, namun luar biasa. Bacalah surah Al-Ikhlas sebanyak 100 kali setiap hari, selama 41 hari secara istiqamah, dan mintalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Awalnya ia ragu, apakah hanya dengan membaca satu surah pendek itu bisa mengubah nasibnya? Namun ia pun mencoba menguatkan hati dan niatnya. Setiap malam setelah sholat Isya, ia duduk tenang, kemudian mulai membaca surah Al-Ikhlas satu persatu hingga mencapai 100 kali. Dalam hatinya, ia berdoa dengan penuh harap, "Ya Allah, lunaskanlah hutangku, berkahilah usahaku, dan bangkitkan kembali kehidupanku." Hari-hari berlalu, dan keajaiban kecil mulai muncul. Di hari ke-15, seorang teman lama yang sudah lama tak berjumpa menghubunginya dan menawarkan peluang kerja sama bisnis. Tawaran itu seperti secercah harapan yang menerangi jalannya. Ia merasa bahwa doanya mulai didengar oleh Allah. Semangatnya pun kembali menyala, ia semakin tekun menjalankan amalan dan berusaha. Pada hari ke-30, Allah membuka jalan yang lebih besar. Seorang investor dari luar kota datang, tertarik untuk menanam modal pada usahanya. Ini adalah kesempatan emas yang selama ini dinanti-nantikan. Hutangnya mulai terselesaikan sedikit demi sedikit, dan bisnisnya kembali bergerak maju. Ia menyadari bahwa kunci utama keberhasilan ini adalah kesabaran dan istiqomah dalam berdoa serta bertawakal.
Memasuki hari ke-41, benar-benar terjadi keajaiban yang menakjubkan. Hutangnya yang semula mencapai miliaran rupiah, lunas seketika. Semua berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Allah memberikan rezeki dan jalan keluar yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Pengusaha ini kini tidak hanya terbebas dari tekanan hutang, tapi juga meraih kesuksesan yang lebih besar dari sebelumnya. Kisah ini mengajarkan kita semua bahwa di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Jangan pernah menyerah, apalagi meninggalkan doa dan ibadah. Dengan istiqamah membaca surah Al-Ikhlas, kita membuka pintu keberkahan yang Allah janjikan. Ingatlah selalu bahwa keajaiban datang bagi mereka yang terus berharap dan berusaha di jalan Allah. Semoga kisah ini menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk terus berjuang dan memperkuat iman. Saudaraku, mungkin banyak dari kita yang bertanya-tanya mengenapa surah Al-Ikhlas menjadi sangat istimewa dan sering dianjurkan untuk dibaca berulang-ulang. Jawabannya sederhana, karena surah ini merupakan inti dari ajaran tauhid, pengesaan Allah yang paling murni dan paling jelas. Di dalamnya terkandung pengakuan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang Maha Esa, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tiada sesuatu pun yang setara dengannya. Surah Al-Ikhlas hanya terdiri dari 4 ayat, namun maknanya sangat dalam dan luas. Ia menjelaskan sifat-sifat Allah yang paling hakiki, keesaannya, keabadiannya, dan keunikannya yang tidak bisa disamakan dengan apapun di dunia ini. Karena itu, surah ini bukan hanya sekadar bacaan pendek, melainkan pondasi utama dalam memperkuat iman dan keyakinan kita kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menegaskan keutamaan surah ini dalam sebuah hadis yang sangat terkenal, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Demi Allah, sesungguhnya surah Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran. Hadis ini menunjukkan betapa besar nilai dari surah yang singkat ini. Membaca Al-Ikhlas 1 kali sama dengan membaca sepertiga dari Al-Quran, yang berarti pahala dan keberkahannya luar biasa. Bayangkan jika Anda membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 100 kali setiap hari. Ini seperti Anda membaca 100 kali sepertiga Al-Quran. Sebuah jumlah yang sangat besar dan sangat mustahil bagi kebanyakan orang untuk membaca Al-Quran sebanyak itu secara utuh setiap hari. Ini adalah cara mudah namun efektif untuk mengisi hari-hari kita dengan amal yang penuh berkah. Selain pahala yang besar, membaca surah Al-Ikhlas secara rutin akan memberikan dampak spiritual yang mendalam. Hati kita akan semakin bersih dari syirik, dan kesyirikan keyakinan kita kepada Allah semakin teguh, dan rasa ketergantungan kepada makhluk pun akan semakin berkurang. Dengan demikian, kita menjadi pribadi yang tawakal dan sabar dalam menghadapi ujian hidup. Ketika hati bersih dan penuh dengan tauhid, maka doa-doa kita menjadi lebih mudah diijabah oleh Allah. Sebab, doa yang keluar dari hati yang ikhlas dan penuh keyakinan adalah doa yang paling mustajab. Surah Al-Ikhlas membersihkan hati kita dari segala prasangka buruk dan memperkuat hubungan spiritual kita dengan Sang Pencipta. Oleh karena itu, jangan remehkan kekuatan surah Al-Ikhlas. Meski pendek, ia menyimpan keajaiban yang besar, menjadikannya sebagai amalan harian, terutama dalam jumlah yang banyak dan istiqomah, bisa menjadi pintu rezeki, penghapus dosa, serta pelunas hutang. Mari kita tingkatkan bacaan surah Al-Ikhlas dalam hidup kita, dan rasakan sendiri keberkahan dan keajaiban yang Allah anugerahkan. Saudaraku yang dirahmati Allah, mungkin Anda bertanya, bagaimana cara mengamalkan surah Al-Ikhlas agar menjadi sebab datangnya pertolongan Allah dalam urusan hutang, rezeki, dan kesulitan hidup? Caranya sangat sederhana, namun membutuhkan niat yang tulus, hati yang yakin, dan istiqamah dalam pelaksanaan. Sebab, amal sekecil apapun jika dilakukan dengan konsisten dan keikhlasan, akan menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah pertama, niatkan dalam hati bahwa Anda melakukan amalan ini semata-mata karena Allah, bukan karena ingin
Coba-coba, apalagi menguji janjinya. Jangan niat karena ingin cepat kaya, tapi niatkan karena Anda yakin hanya Allah satu-satunya tempat bergantung. Katakan dalam hati, "Ya Allah, aku datang kepadamu. Aku tak punya siapa-siapa selain Engkau." Kemudian, pilih waktu yang tenang. Waktu di mana Anda bisa fokus dan khusyuk. Waktu yang sangat dianjurkan adalah setelah sholat Isya, atau jika memungkinkan, di sepertiga malam terakhir setelah sholat tahajud. Waktu malam adalah waktu penuh keberkahan, dan Allah sangat dekat dengan hambanya yang bermunajat di saat kebanyakan manusia terlelap. Setelah menentukan waktu, bacalah surah Al-Ikhlas sebanyak 100 kali. Lakukan dengan perlahan, penuh kekhusyukan, bukan terburu-buru. Rasakan maknanya, Qul huwallahu ahad. Ucapkan setiap ayatnya dengan penuh penghayatan bahwa Allah itu Esa, tempat bergantung, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Biarkan ayat-ayat ini menanamkan tauhid yang kuat dalam hatimu. Setelah selesai membaca 100 kali, angkat tangan dan berdoalah kepada Allah. Doa bisa dengan bahasa Arab, tapi lebih menyentuh jika menggunakan bahasa yang Anda pahami. Katakan dengan sepenuh hati, "Ya Allah, lunaskan hutang-hutangku. Limpahkan rezeki yang halal dan penuh berkah. Bukakan pintu-pintu kesulitan dalam hidupku. Aku lelah ya Allah, tapi aku yakin Engkau tidak akan meninggalkanku." Jadikan doa ini sebagai curahan hati yang jujur, seolah-olah Anda sedang berbicara langsung dengan Allah. Lakukan amalan ini selama 41 hari berturut-turut tanpa terputus. Jika terputus di tengah jalan karena lupa atau lalai, mulailah dari awal lagi. Angka 41 bukan angka magis, tapi banyak ulama dan ahli hikmah yang mengamalkan jumlah ini sebagai simbol istiqamah dan kesungguhan dalam berdoa. Ingatlah, ini bukan jimat, bukan mantra, dan bukan pula janji instan. Allah tidak butuh waktu 41 hari untuk mengabulkan doa, tapi kita yang butuh waktu untuk memperbaiki hati, memperkuat iman, dan membersihkan jiwa kita agar layak menerima pertolongannya. Bisa jadi doa dikabulkan di hari ke-10, ke-25, atau bahkan setelah hari ke-41, tapi yang pasti Allah selalu mendengar dan tidak pernah menyia-nyiakan doa hambanya. Saudaraku, keajaiban tidak selalu datang dengan guncangan besar. Terkadang ia datang dalam bentuk ketenangan, petunjuk, relasi baru, atau kesempatan tak terduga. Jangan menunggu hasil, tapi teruslah berharap. Karena saat engkau mengetuk pintu langit dengan doa yang tulus, pasti akan terbuka jalan dari bumi. Maka istiqomahlah, dan lihatlah bagaimana Allah mengatur jalan keluar yang tak pernah kita sangka. Saudaraku sekalian, yakinlah bahwa Allah tidak pernah ingkar janji. Dalam setiap ayatnya, dalam setiap sabda Rasul-Nya, Allah selalu menegaskan bahwa siapapun yang datang kepadanya dengan hati yang ikhlas, doa yang sungguh-sungguh, serta amalan yang istiqamah, maka akan Allah bukakan jalan keluar dari segala kesempitan. Tidak ada doa yang sia-sia, tidak ada air mata yang mengalir percuma, semua tercatat, semua didengar. Kadang, jawaban dari Allah tidak datang dalam bentuk yang kita minta, tapi dalam bentuk yang lebih baik menurutnya. Bisa jadi hari ini kita minta dilunaskan hutang, tapi Allah beri dulu ketenangan hati. Kita minta uang, tapi Allah kirimkan teman yang setia. Kita minta rezeki, tapi Allah beri kita peluang yang harus kita jemput. Maka jangan ragu untuk terus datang kepadanya. Surah Al-Ikhlas, walau pendek dan sederhana, adalah amalan yang syarat kekuatan spiritual. Ia membentengi hati kita dari syirik, memperkuat tauhid, dan menanamkan keimanan yang kokoh. Jadikan ia bagian dari rutinitas harian kita. Baca saat bangun tidur, sebelum tidur, setelah salat, atau saat hati sedang gelisah. Insya Allah, keberkahan akan mengalir tanpa henti. Ingatlah, istiqomah dalam amalan kecil lebih dicintai Allah daripada amalan besar yang terputus. Mungkin orang lain tidak melihat apa yang kita lakukan, tapi Allah Maha Tahu.
Ia melihat setiap helaan napas kita saat membaca, setiap tetes keringat saat bersujud, dan setiap desah doa yang keluar dari hati terdalam. Jangan remehkan amalan yang tampak kecil, karena kadang dari sesuatu yang kita anggap sederhana, Allah buka pintu rezeki, pintu solusi, dan bahkan pintu surga. Bisa jadi bacaan surah Al-Ikhlas yang kita ucapkan malam ini akan menjadi sebab berkurangnya beban esok hari dan menjadi saksi amal kita di akhirat nanti. Mari kita berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, lunaskan hutang-hutang kami, limpahkan rezeki yang halal dan berkah. Jadikan kami hamba yang kaya hati dan juga Engkau beri kekayaan harta agar kami bisa menjadi jalan manfaat bagi sesama. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga kisah dan amalan ini menjadi penguat bagi jiwa kita. Teruslah bertawakal, teruslah berikhtiar, dan jangan lelah berdoa. Karena jalan keluar itu bukan tentang seberapa cepat datangnya, tapi tentang seberapa yakin kita saat menunggunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.